Kemudian yang paling penting juga adalah bahasa tubuhnya, body language itu juga. Wajahnya coba lihat, selalu ketawa. Saya terkesan energinya, auranya positif sekali ya, sangat nurturing. Tidak ada power struggle-nya terasa di dalam benak kita kan. Jangan-jangan dia nggak pernah marah. Nah, itulah figur yang seperti ini ya, pelajaran buat kita tokoh umat beragama. Apa legasi atau warisan pemikiran Paus yang bisa diserap? Di studio telah hadir pemikir kebinekaan Sukidi Mulyadi. Malam Mas Sukidi. Ada Kardinal Ignatius Suaryo, Uskup Agung Jakarta. Malam Bapak Kardinal. Di sebelah kiri saya ada wartawan Kompas Josi Susilo yang mengikuti perjalanan apostolik Paus. Malam Josi. Dan ada Mas Lukman Hakim Saifuddin, tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Malam. Selamat malam. Bapak Kardinal, Paus akhirnya wafat. Apa sebetulnya yang paling bisa dipetik dari warisan pemikiran Paus bagi dunia maupun bagi bangsa Indonesia sebetulnya? Sejauh yang dapat saya amati di dalam berita-berita media massa, koran, televisi, dan beberapa kesaksian yang diberikan kepada saya, kesaksian dari berbagai macam lingkungan dengan latar belakang yang berbeda, selalu yang muncul adalah ini. Pertama, kesederhanaannya, dan istilah yang lain juga dirumuskan oleh Mas Sukidi ini, Pope of Humanity. Pope of Humanity, kemanusiaan. Iya, betul. Itu dua itu selalu muncul. Selain kesederhanaan dan kemanusiaan, apakah ada pesan lain lagi terhadap Paus? Banyak sekali, Mas Budiman. Mungkin baik ya kalau kita pernah memikirkan yang sejauh saya dapat tangkap itu kurang diulas. Yaitu kalau kita bicara tentang kemanusiaan Paus Fransiskus, beliau menjadi pribadi seperti itu sumbernya dari mana? Kalau beliau memberikan perhatian kepada kemanusiaan pada umumnya, itu sumbernya dari mana? Dari mana? Nah itulah yang saya kira kalau saya boleh menceritakan sedikit. Di saya merumuskan dengan membaca riwayat hidup Paus Fransiskus dalam 3 kata. Yang pertama, itulah yang seringkali yang jarang saya dengar. Pertama adalah sumber itu namanya pengalaman akan Allah. Mungkin lebih baik, lebih tepat pengalaman mistik. Pengalaman mistik. Jadi bukan sekedar agama, tetapi iman yang sungguh-sungguh masuk di dalam batin. Pengalaman mistik akan Allah yang benar, itu indikatornya yang paling jelas adalah transformasi pribadi. Jadi kalau mengatakan saya mempunyai pengalaman akan Allah tetapi tidak jelas di dalam buah-buahnya transformasi pribadi, pengalaman itu bisa diberi tanda tanya besar. Dan transformasi pribadi itu indikatornya yang paling jelas adalah pilihan-pilihan. Itulah sebabnya misalnya Paus memilih kesederhanaan. Itu bukan karena sekedar beliau mempunyai watak seperti itu secara manusiawi, bukan karena keluarganya mengajarkan watak itu, tetapi sumbernya ada di dalam pengalaman pribadi. Nah, ketika transformasi pribadi itu berjalan dan buahnya adalah pilihan-pilihan yang selalu baik dan benar secara moral, yang terakhir itu adalah transformasi institusi. Jadi transformasi itu tidak hanya mengena pada pribadinya, tetapi berbuah pada transformasi institusi. Dan itulah yang sekarang sedang terjadi sejak beliau menjadi Paus sampai hari ini. Oke. Baik, kita pindah ke Mas Lukman. Mas Lukman, sebelum wafat, beliau menyampaikan pesan soal perdamaian di Gaza. Perdamaian itu menjadi sangat penting. Bagaimana Mas Lukman melihat pesan dari Paus itu? Iya, di mata saya beliau itu adalah teladan par excellence. Jadi teladan yang tidak berbanding ya, yang nyaris sempurna begitu ya. Artinya ucapan beliau, tindakannya, sikapnya, semuanya itu
adalah nilai-nilai agama itu sendiri yang memang menjadi contoh kita semua. Beliau itu mampu melintasi sekat-sekat, batasan-batasan atas nama perbedaan iman, perbedaan keyakinan, agama. Karena tadi itu seperti Bapak Kardinal sampaikan, karena kemanusiaannya itu begitu loh. Jadi seterbatas pengetahuan saya memahami beliau itu sudah mampu pada titik yang sangat penting dari esensi ajaran agama itu sendiri. Nilai-nilai universal yang salah satunya adalah kemanusiaan. Sehingga itulah yang lalu kemudian tercermin pada semua, tidak hanya ucapannya, tidak hanya perilakunya, tapi juga sikapnya, pemihakannya, dan seterusnya. Jadi itu yang saya kenali dari beliau. Oke, baik. Mas Sukidi, yang juga sering mengutip Paus Fransiskus dan juga mempelajari pemikiran-pemikiran dari Paus, apa yang paling menonjol bagi Mas Sukidi soal kiprah dari Paus Fransiskus itu? Pertama, tentu saja ajaran belas kasih. Itulah yang sebenarnya bisa kita petik dari keteladanan Paus Fransiskus sebagai a Pope of Compassion. Pope of Compassion. Paus belas kasih. Ini mengingatkan saya pada karya Paus Fransiskus, The Name of God is Mercy. Nama Tuhan itu sendiri adalah belas kasih. Dan beliau memberikan satu penegasan bahwa pesan Yesus itu adalah belas kasih. Kata Paus Fransiskus. Dan jika saya katakan dengan satu sikap kerendahan hati, belas kasih itulah pesan Tuhan yang paling kuat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal tentang pengalaman Paus tentang Allah, itu adalah pengalaman Paus tentang Yesus sebagai model belas kasih itu sendiri. Yesus sebagai satu figur yang berpihak dan belas kasih kepada sesama. Tidak hanya kepada Yesus, tapi juga kepada murid-murid Yesus pada periode awal itu sendiri. Yang rela meninggalkan segalanya untuk berbelas kasih kepada sesama. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ajaran sosial gereja ASJ yang memberikan satu penekanan tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan sebagai bagian intrinsik dari keberpihakan kita kepada kaum papa, kaum lemah, dan mereka yang marginal. Yang istimewa dari Paus adalah Paus mengajarkan belas kasih tidak sekedar dalam khotbah, dalam pidato, dalam ucapan, tapi beliau memberikan teladan tentang belas kasih. Belas kasih di penjara, belas kasih di kampung pengungsian, belas kasih di zona perang, itu semua menjadi satu keteladanan. Jadi belas kasih tidak sekedar diajarkan, tapi menjadi satu keteladanan hidup yang menjiwai dan laku kehidupan pada diri Paus itu sendiri. Pada belas kasih ini, Mas Budiman, kita memperoleh satu pesan kemanusiaan yang inklusif dan universal. Seperti disampaikan Bapak Kardinal, bahwa dia dikenang bukan sekedar sebagai Pope of Compassion, tapi juga Pope of Humanity. Karena pengalaman akan Allah itu harus berada dalam satu tarikan nafas dengan penghormatan beliau kepada martabat manusia yang mulia. Dan ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika Mas Budiman membaca kembali surat Paus Fransiskus kepada Bapak Kardinal Suharyo tertanggal 1 September 2019, pesan belas kasih inilah yang dititipkan kepada Bapak Kardinal Suharyo. Paus memberikan pesan bahwa pengangkatan beliau sebagai kardinal itu tidak lantas satu kenaikan jenjang itu sendiri. Tapi justru sebagai satu pengabdian tentang pentingnya bela rasa
dan tentang pentingnya kita selalu dekat kepada Yesus agar belas kasih menjadi cermin bagi kemanusiaan yang universal itu. Oke, baik Mas Gidi. Yosi, Ya. Anda termasuk yang beruntung, salah satu dari wartawan Indonesia bisa mengikuti perjalanan apostolik Paus ya hampir selama 2 minggu. Ya. Dari Vatikan balik lagi ke Vatikan. Selama hampir 2 minggu, apa yang Anda bisa tangkap dari perjalanan itu, dari Paus? Salah satu yang paling mengesan yang dapat saya alami bersama dengan beliau adalah kesempatan ada dalam satu ruangan, dan ruangan itu adalah kabin pesawat. Dan saya duduk di bagian paruh belakang pesawat itu, Paus di ujung depan. Dan setiap kali ada kesempatan ketika tirai antar bagian itu dibuka, saya selalu melihat Paus itu sedang duduk dan kemudian ada dalam suasana hening. Saya menggambarkannya dalam satu kata, teduh. Teduh itu singkatan dari tenang, duduk, hening. Paus dalam keheningannya dia menatap gambar Santa Maria yang ada di depan, yang ditempelkan di sekat pesawat itu, dan saya melihat, turut mengalami suasana hening itu karena dalam pengamatan saya seperti yang tadi Bapak Kardinal sampaikan, intimitas pertemuan, intimitas perjumpaan dia dengan yang dicintainya, entah itu Allah dan lewat Bunda Maria, itu memberikan menempatkan dia menjadi manusia yang merdeka. Jadi Paus saya alami dalam perjalanan saya adalah ekspresi dari kemerdekaan seseorang, ekspresi dari kemerdekaan seseorang yang memiliki jabatan tinggi tetapi tidak terikat oleh jabatan itu. Sehingga ketika kita menjumpai beliau turun dari pesawat, naik kendaraan, tadi seperti disampaikan Kardinal, kendaraan yang dipilih pun adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh umum, dan saat ada dalam di perjalanan menuju Jakarta dari Cengkareng pun kan Paus membuka tirai itu, kaca itu. Itu kan sesuatu yang tidak lumrah dilakukan oleh para pejabat negara. Oke. Tetapi beliau Itu dikerjakan. Itu dikerjakan. Oke, baik. Kembali ke Pak Dubes di Roma, Pak Trias. Anda sudah lama bertugas di Vatikan ya sebagai duta besar untuk Tanah Suci. Sebetulnya kesan apa yang Pak Trias tangkap dari Paus? Tapi dijawab setelah jeda berikut ini.